Ya, hampir 1.000 senjata ditemukan di salah satu ruangan di sekolah swasta di Jakarta Selatan. Jika ini bukan barang bukti, ini adalah pertanyaan besar tentang pengawasan senjata api di negara, apalagi ini ditemukan di lingkungan sekolah. Kita akan lihat dulu seperti apa beritanya yang hari ini. Tadi sudah disampaikan ya bahwa meskipun ada penemuan senjata yang jumlahnya sampai 995 itu, tapi di sekolah itu tadi tetap kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal seperti biasa. Kita lihat dulu update-nya. Ya, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam gedung sekolah Jumat ini. Aktivitas nampak normal pasca penemuan ratusan pucuk senjata api, narkoba, dan cakram padat berisi konten pornografi. Kuasa hukum Yayasan Sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tak ada gangguan berarti. Semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Tidak terjadi gangguan apapun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah. Jadi waktunya itu dilakukan di acara sore hari. Jadi sekitar jam 5 sampai malam. Sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahmi. Ya, itu tadi ya berita tentang bagaimana sekolah masih tetap berkegiatan seperti biasa dan sebelumnya ada temuan tentang 995 pucuk senapan, meskipun ada bukan semuanya senjata api tapi ada juga airsoft gun juga. Nah, ini kita akan membahasnya bersama dua senior saya, ada Mas Cip dan juga Pak Sunu. Kalau dilihat ya, ini temuan senjata api dan juga airsoft gun dan juga ada senapan angin juga yang tadi disebutkan oleh pihak kepolisian. Temuan di gudang sekolah. Ini wajar nggak sih kalau dilihat dulu dari yang biasa, yang sewajarnya lah kira-kira. Kalau Mas Sep dan Pak Sunu ada komen apa soal ini dulu, soal temuan ini dulu? Ya, kalau saya melihatnya sih memang nggak wajar ya, karena kan sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu ya, menimba pendidikan gitu. Tapi kenapa dijadikan tempat untuk penyimpanan barang-barang yang cukup berbahaya? Karena ini kan sekitar 900 lebih ya itu ya senjata itu ya. Nah ini yang harus hampir 1.000 mana kan? Iya. 1.000 kurang 5. Nah itu yang harus diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian gitu. Ini mengapa sampai ada senjata atau barang yang berbahaya ini berada di lingkungan sekolah gitu. Jangan sampai barang-barang ini diketahui oleh pelajar kemudian disalahgunakan nantinya gitu. Nah ini juga penting juga nih untuk pihak yayasan dan pihak sekolah ya, kok bisa sampai nggak ketahuan selama ini gitu. Karena kan namanya lingkungan sekolah kan paling tidak kan harus ada pengawasan dari pihak sekolah, dan kepala ruangan sekolah. Harusnya ketahuan ya, iya, apa aja. Nah tapi ini memang yang di ruangan penyimpanan ini katanya ruang ketua yayasan ya? Iya. Beritanya gimana Pak Sun? Jadi awal muasalnya kasus ini kan ada sengketa ya Mas, sengketa antara
Ini sekolah ini dimiliki oleh yayasan. Yayasannya sengketa. Yayasan ini yang ketua yayasan yang lama ini sengketa dengan pihak lain ya, yang sekarang jadi pengurus yang baru. Karena diduga ada yang penyelewengan dana dan sebagainya, akhirnya dilengsarkan yang ketua yayasan yang lama ini. Oke, terus? Akhirnya sekolahnya kan diduduki yang sama yang baru. Yang baru. Nah, tapi ruangan ketua yayasan itu dikunci dan di situ juga di sebelahnya ada bunker juga. Setelah dibuka bersama aparat kepolisian, ternyata isinya senjata yang tadi itu ada narkoba dan CD yang porno itu dan sebagainya itu, dan ada juga amunisi kan. Bahkan laporan terakhir kan ada juga alat pembuat amunisi atau senjata itu di situ juga ditemukan. Menurut saya juga cukup aneh karena sekolahnya ini kan dari TK hingga SMA, Mas. Jadi kan di situ juga ada anak kecil di TK yang rentan juga, apalagi ada amunisi yang bisa meledak sewaktu-waktu ya. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu nih. Konon ada 2 kali temuan kan. Yang pertama adalah tanggal 10 dan 11 Juli. Terus yang kedua Rabu kemarin tanggal 5. Ya. Ya, itu gimana itu ceritanya? Ya, yang pertama sih pihak sekolah, kalau dari versinya pihak sekolah, pengelola sekolah yang sekarang, itu mereka itu kan karena nggak bisa masuk, akhirnya meminta aparat kepolisian untuk membuka paksa ya. Jadi mereka didampingi sama pihak kepolisian untuk membuka itu, dan akhirnya ditemukan dengan total 905 pucuk senapan senjata api itu. Pengelola sekolah yang baru ini, dia membongkar ruangan di dalam itu, di dalam lingkungan sekolah itu, dengan minta pendampingan oleh pihak polisi. Iya. Di situ ada kecurigaan mungkin ya sebelumnya ya? Ya karena nggak bisa dibuka, Mas. Karena nggak bisa dibuka. Kan biasanya kalau nggak bisa dibuka, bongkar-bongkar aja. Iya, gitu kan? iya. Nah ini berarti si pihak yang baru ini, dia punya kecurigaan sebelumnya kali ya? Mungkin, karena juga dia juga tidak mau berperkara karena ini kan lagi sengketa nih kedua pihak ya. Ya, jadi mungkin kalau saya buka ruangan itu juga harus ada polisi karena mendampingi, karena sebagai saksi saksinya gitu kan. Sebagai saksinya ya? Iya, terus dan pihak lain dari pihak ketua yayasan yang lama itu kan menyampaikan bahwa ini terkait juga dengan alat untuk latihan menembak dan ekstrakurikuler dan sebagainya. Ternyata tadi dari pihak Polrestro Jakarta Selatan menyampaikan itu nggak terkait dengan ekstrakurikuler, nggak ada kaitannya. Itu yang ngomong kalau ada ekstrakurikuler menembak itu siapa? Dari kuasa hukum pengurus yang lama. Kuasa hukum pengurus lama ngomong gitu, yeah, bahwa senjata kemarin itu adalah senjata yang ditemukan itu kegiatan untuk ekstrakurikuler. Yeah. Masuk akal dulu nggak? Ada nggak sekolah dengan ekstrakurikuler menembak? Mungkin Sobat Sido pernah tahu ada sekolah dengan ekstrakurikuler menembak? Berikan informasinya, mungkin di kolom komentar bisa dituliskan. Ada nggak sebenarnya? Ya kalau panahan masih masuk akal. Tapi sebenarnya menembak juga nggak apa-apa sih kalau sebagai sport ya. Ya apalagi itu kan olahraga yang resmi ya, karena Afsaukan ya. Tapi tadi dari Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Joko Adi menegaskan itu bahwa tidak digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler gitu loh. Oh jadi oke. Berarti jawaban yang dari pengurus lama bahwa ini adalah untuk ekstrakurikuler dibantah ya? Ya. Sudah dibantah. Ya. Okay. Cuma saya sempat baca tadi juga bahwa dari pihak sekolah bahwa yang lama itu menyatakan bahwa itu sebagian juga dipakai untuk kegiatan PON dan perlombaan kompetisi menembak gitu loh. Kompetisi untuk lomba menembak? Berapa tahun yang lalu. Itu yang kaitannya sama si pengurus lama ini adalah orang Perbakin itu ya? Iya. Oh. Dan mereka menyatakan mempunyai surat nomor izinnya dari kepemilikan senjata itu. Itu udah ada izinnya. Dan izin memang disimpan di situ. Gitu. Menurut saya terlepas dari disimpan di situ kan bagaimana, itu kan juga mengkhawatirkan ya kalau disimpan di sekolah. Sekarang juga misterinya juga karena di situ masih ada bunker yang belum bisa dibuka gitu. Ini masih ada ruangan yang belum bisa dibuka sampai sekarang. Bunker yang katanya ada akses pintu ke belakang juga. Oh.
Nah ini menarik sih sebenarnya. Ini kalau terkait sama hukum, kalau misalnya senjata-senjata ini memang sudah berizin, yang SNP-nya ya terutama ya, SNP-nya udah punya izin, berarti artinya sebenarnya nggak ada masalah ya Mas Ip? Ya memang tidak ada masalah, tapi kan kepemilikan senjata api itu kan paling tidak ada semacam evaluasi gitu. Nah, informasi terbaru ini dari Polda, ini pemiliknya berinisial DS itu sudah meninggal pada tahun 2020. Nah, biasanya kan kepemilikan senjata api itu kan ada ada evaluasi, tes psikologinya lagi, kemudian dicek lagi surat-suratnya supaya menghindari penyalahgunaan. Nah, kalau sudah meninggal, yang punya sudah meninggal, mungkin nggak diurus kan. Nah, tapi kan bukan berarti senjata itu ilegal dong. Iya. Karena posisinya sudah pernah dimintakan izinnya gitu kan. Berarti kalau misalnya dengan posisi seperti itu, berarti aman-aman aja dong kasus ini. Harusnya. Ya sebenarnya sih nggak terlalu jangan terlalu dikhawatirkan juga ya, karena informasinya itu hanya satu senjata api, sisanya itu yang senjata apinya itu. Iya, sisanya itu airsoft gun. Sebentar,